Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang hukum dasar kimia ya. Nah, di sini ada 5 dasar hukum kimia ya, tapi yang Ibu baru jelaskan di sini ada 3. Silakan kalian buka buku paketnya dulu biar nyambung dari mulai halaman 113, 114 dan 115 ya. Dari mulai itu. Kita lihat dulu ya. Kita lihat bahwa ilmu kimia dikembangkan atas dasar berbagai eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Nah, dari berbagai hasil eksperimen itulah muncul berbagai hukum dasar yang mendasari perkembangan ilmu kimia selanjutnya ya, yang mendasari perkembangan ilmu kimia selanjutnya. Nah, beberapa ahli kimia yang memberikan sumbangan besar bagi perkembangan ilmu kimia antara lain Lavoisier, kita kenal dengan hukum kekekalan masanya, dikenal juga sebagai bapak kimia modern, bapak ilmu kimia modern, Lavoisier. Kemudian Proust ya, Joseph Louis Proust itu dengan hukum perbandingan bergandanya atau perbandingan tetap ya. Kemudian ada Dalton ya, Dalton dengan hukum perbandingan berganda ya. Perbandingan berganda yang tetap ada yang berganda. Nah, yang Ibu jelaskan dulu baru sampai 3 ini dan ketiga orang ini termasuk ahli kimia ya yang merupakan peletak daripada hukum-hukum dasar kimia ya. Nih, kita lihat dulu yang pertama ya. Ini tentang hukum kekal massa ya. Kita lihat dulu hukum dasar kimia itu adalah hukum dasar kimia yang mempelajari tentang hubungan kuantitatif dari komposisi zat-zat yang terlibat dalam sebuah reaksi kimia. Jadi ini yang dimaksud dengan hukum dasar kimia ya. Ada 5, tapi yang kita jelaskan di sini baru ada 3 dulu. Kita lihat dulu hukum yang pertama. Yang pertama ini adalah hukum kekekalan massa yang dikenal juga dengan hukum Lavoisier. Jadi yang mengemukakannya adalah Bapak Anthony Laurent Lavoisier ya, yang melakukan serangkaian percobaan dengan membakar timah dalam ruang terbuka dan ruang tertutup ya. Nah, ternyata bila pembakaran dilakukan ruang terbuka, maka ada massa timah yang dihasilkan setelah pembakaran itu lebih besar massanya dibandingkan dengan massa timah ya yang dilakukan pada ruang tertutup ya. Jadi di sini Anthony Laurent Lavoisier melakukan 2 kali percobaan, ada ruang yang terbuka, ada ruang yang tertutup ya. Di sini dia hanya melakukan beberapa kali ya, tidak cukup 1 kali tapi beberapa kali untuk membuktikan ya supaya benar-benar menjadi suatu hukum. Kalau udah menjadi suatu hukum jadi udah fix, tidak bisa dirubah lagi ya. Kita lihat dulu. Di sini hal ya, jadi hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier itu berbunyi bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, hal ini tadi dibuktikan Lavoisier dengan melakukan serangkaian percobaan baik dari ruang terbuka maupun tertutup ya. Tadi Ibu bilang dia menggunakan timah yang dibakar ya. Nah, pada ruang terbuka ternyata pada pembakaran dalam wadah terbuka zat-zat yang terbakar menyerap sesuatu dari udara. Nah, ini yang mengakibatkan terjadinya penambahan massa ya. Sedangkan pada ruang tertutup tidak ada materi yang diserap atau yang dibebaskan sehingga massa total zat setelah pembakaran tidak berubah. Ya, ini percobaan yang dilakukan oleh Anthony Laurent Lavoisier ya. Dikenal sebagai bapak ilmu kimia modern. Nah, kalian bisa melihat di bukunya ada percobaan kedua yang dilakukan oleh Lavoisier ya. Nah, ini Bu ambil gambarnya ada di sini sama seperti di bukumu. Di sini dia menggunakan bubuk merah dari merah raksa ya. Merah raksa katanya, merkuri ya. Di sini dia menggunakan tabung leher angsa ya. Nih, menggunakan tanur. Tanur ini adalah pemanas, tanur atau tungku. Ini pemanas ya.
dilakukan pembakaran. Nah, ini dilakukan dengan ruang tertutup. Jadi dengan menggunakan tabung layar angsa, ya, tuh layar angsa, nanti ada tabung penutup lagi, ya, untuk menampung udara yang dihasilkan dari hasil pemanasan. Sedangkan raksanya nanti akan mengendap di bawah, nih ya. Nih, kalau di bukumu itu air ya, salah ini ya. Ada raksa, ada air. Air itu di atas menguap ya kan, udara nanti air. Oh iya ya, nanti menguap gas, nanti dia akan turun sebagai titik air. Sedangkan nanti raksa dia akan berupa padatannya. Nah, ini percobaan kedua yang dilakukan oleh Lavoisier untuk menguji daripada hukumnya tadi ya, supaya benar-benar yakin apa yang dikemukakan. Nah, ini dia. Jadi dia menggunakan ruang tertutup dan dari hasil percobaannya ini ya mengatakan bahwa massa zat ini sebelum dan sesudah reaksi adalah yang sama karena di sini tidak ada yang diserap ataupun yang dibebaskan ya. Jadi hasilnya sama. Jadi dia berhasil menemukan bahwa massa udara yang hilang juga dihitung ya, massa yang hilang ini dihitung sehingga jumlahnya akan sama dengan massa abu logam yang dihasilkan. Jadi raksakan juga termasuk logam ya. Nah, ini percobaan yang dilakukan oleh Anthony Lavoisier ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat contoh kalau kita buat dalam bentuk reaksi ya. Ada 40 gram Ca direaksikan dengan 16 gram O2. Ini sebelum bereaksi. Kalau kita jumlahkan 40 tambah 16, 56. Nah, setelah tanda panah ini menunjukkan dia hasil reaksi. Ini menghasilkan senyawa yang baru yaitu gabungan Ca dan O menjadi CaO. Kalau kita sebut namanya adalah kalsium oksida CaO. Ternyata massa yang dihasilkan sama sebelum dan sesudah. Sebelum 56, setelahnya adalah 56 juga. Lihat lagi yang kedua, 12 gram karbon direaksikan dengan 32 gram oksigen. Ya, ternyata senyawa baru CO2 dengan hasil 44 gram. Sama ya di kiri dan di kanan, sebelum dan sesudah. Begitu juga dengan 24 gram magnesium direaksikan dengan 1,6 gram oksigen, dia akan membentuk senyawa baru magnesium oksida, yaitu 4 gram. Sebelum 4 gram, sesudah 4 gram. Begitu juga dengan 12 karbon, bereaksi dengan 30 gram oksigen. Ternyata dia akan menghasilkan 44 gram karbon dioksida. Oh, ini sudah ada ya contohnya dua kali. Ya, sama nih yang contoh nomor 2, jadi sama. Jadi dia akan menghasilkan 44 gram sebelum dan sesudah reaksi sama. Maaf ini kelebihan nih, ada 3 ini aja contohnya ya. Nah, ini. Kita lihat dalam bentuk contoh soalnya. Nih, contoh soal. Kalau tadi ini reaksi biasa ya untuk menjelaskan hukumnya tadi ya, bahwa sebelum dan sesudah reaksi sama masanya. Nih kalau kita buat dalam bentuk soal nih ya. Pada wadah tertutup sebanyak 4,0 gram logam kalsium dibakar dengan oksigen dan menghasilkan kalsium oksida. Jika massa kalsium oksida yang dihasilkan adalah 5,6 gram, maka berapa massa oksigen yang diperlukan? Jadi kita lihat kalau ini diketahui massa Ca itu 4,0. Ya, massa CaO senyawa yang terbentuk itu 5,6 gram. Yang ditanya adalah massa oksigennya O-nya. Nah, ini kita berlaku menurut hukum kekekalan massa. Kita uji apakah berlaku atau tidak. Bahwa massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, diketahui massa Ca ditambah dengan massa MO itu adalah massa setelah reaksi yaitu massa CaO. Kita lihat tadi jumlahnya 5,6 gram. Nah, di sini massa Ca diketahui 4,0 ya. Massa MO ini akan kita cari. Sedangkan massa CO adalah 5,6 gram. Jadi untuk menentukan massa MO ini sebenarnya turun lagi di sini buat MO adalah 5,6 gram dikurang daripada MaCa 4,0 gram. Jadi diperoleh hasilnya adalah 1,6 gram. Ya, jadi massa oksigen yang diperlukan adalah 1,6 gram. Ya, kayaknya sangat sederhana, sangat mudah ya. Ini sepertinya. Yang penting kalian paham mana zat sebelum bereaksi dan mana zat setelah bereaksi. Ya, jadi masanya adalah sama sebelum dia bereaksi dan sesudah reaksi. Dengan syarat dia di ruang tertutup.
ditutup ya, seperti itu ya. Ini tentang hukum kekekalan massa. Nanti kalian boleh untuk latihan kalian bisa lihat di uji kemampuan diri nanti dikerjakan ya. Halaman 115. Ada itu ya. Nah, Ibu ambil nilainya, coba kalian untuk melatih, kalian kerjakan aja di buku catatannya supaya kalian lebih paham lagi ya. Walaupun tanpa Ibu nilai, coba kalian tetap kerjakan supaya kalian bisa ya. Ibu lanjutkan lagi dengan berikutnya. Nah, kita lanjutkan dengan hukum yang kedua, yaitu hukum perbandingan pros ya. Pros. Itu ada di bukunya, ada di halaman 116. Coba dibuka bukunya. Ya, pada tahun 1799 katanya. Ya, Joseph Louis Proust. Ya, kalau kita lihat dari namanya, dia orang Prancis ya. Dia melakukan analisis terhadap berbagai macam senyawa. Ya, di mana dia menyimpulkan di sana bahwa perbandingan massa-massa unsur dalam suatu senyawa tertentu dan tetap katanya tidak tergantung pada sumber dan asal senyawa maupun cara pembentukannya ya. Itu menurut Proust ya, bahwa perbandingan unsur-unsur senyawa selalu tetap. Nah, kalau Lois tadi untuk menentukan massanya, nah khusus di sini untuk perbandingan daripada unsur-unsur dalam senyawa tersebut ini diteliti oleh Proust ya. Proust. Di sini si Proust melakukan percobaan ya dengan mereaksikan 40 gram kalsium dengan 16 gram oksigen dan membentuk 56 gram kalsium oksida seperti contoh tadi ya. Nah, sekarang bagaimana jika kalsium yang direaksikan bukan 40 gram tapi 42 gram? Apakah jumlah oksigennya tetap? Nah, ini yang diteliti oleh Proust ya. Ternyata ya kalsium oksida yang dihasilkan tetap 56 gram ya atau berubah katanya. Nah, disinilah dia melakukan percobaan dan dia menemukan bahwa massa CaO yang dihasilkan itu tetap 56 gram ya. Nah, dari sini timbul pertanyaan baru, mengapa CO yang dihasilkan massanya tetap seperti semula ya. Nah, terus menduga bahwa tidak semua zat itu habis bereaksi, melainkan ada sebagian zat itu yang tersisa. Jadi menurut Proust ya, hasilnya tetap 56 gram senyawa yang terbentuk ya. Jadi menurut Proust ada daripada zat tersebut ya, ada sebagiannya yang tidak ikut bereaksi sehingga tersisa. Nah, dari hasil percobaannya inilah Proust menyimpulkan ya bahwa perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun senyawa itu selalu tetap. Dan pendapatnya ini disebut dengan hukum perbandingan tetap. Nah, hukum Proust ini berlaku untuk berbagai zat ya, berbagai zat. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita tahu bahwa air itu dapat diperoleh dari air hujan, air laut, air sungai, air kolam. Nah, dari masih banyak sumber air lainnya, ya, dan masih banyak sumber air lainnya maksudnya ya, maaf salah. Namun, perbandingan unsur-unsur penyusun daripada air tersebut yang terdiri dari hidrogen dan oksigen ternyata dia tetap sama adalah 1:8. Walaupun di air hujan, air kolam, air sungai, ataupun air laut. Jadi tidak tergantung dari sumbernya. Mengapa? Karena kita tahu massa air itu adalah 1, massa oksigen itu adalah 16. Diperoleh dari mana 1:8? Kita lihat di sini hanya ada 2. Jadi karena ada 2, berarti 2 kalikan 1, 2. 2 berbanding, O-nya 1, berarti tetap 16. Jadi 2 berbanding 16. Nah, perbanding ini disederhanakan sekecil mungkin, sehingga diperolehlah 1:8. Jadi walaupun dia dari berbagai sumber, air itu perbandingan unsur-unsur H dan hidrogen dan oksigennya itu adalah tetap 1:8. Seperti itu ya.
Nah, begitu juga dengan karbon dioksida CO2 yang dihasilkan ya baik dari pernapasan manusia maupun dari pembakaran bahan bakar kendaraan ya, walaupun dia tidak sempurna. Nah, perbandingan unsur-unsur C dan O-nya itu tetap berbanding 3:8. CO2 3:8. Kita tahu C itu masanya 12. 12 kali 3 berapa? 36. O itu adalah 16 ya. O 16. 16 dikali 2 32. Sehingga kalau kita sederhanakan ya. Oh 16 ya. 16 kali 2 32. 36 berbanding 32. Nah, itu kita sederhanakan sama-sama habis dibagi berapa? Kita kecilkan lagi, dapatlah perbandingannya adalah 3:8. 36 berbanding 32 ya. 36 dibagi 12 3. 36 dibagi 4 ya, dibagi 9. 3:8 ya, ini 36. 32 dibagi 4 8 ya. Wah, habis sama-sama habis dibagi berapa ini? Ya. Bagi 12 ya. 12. CO2. Oh, C-nya 1. Salah, Ibu. CO-nya 1, 12 berbanding dengan 32. Ya. Jadi habis sama-sama dibagi 4. 12 bagi 4 itu 3. 32 dibagi 4, 8. Sehingga perbandingan untuk unsur C dan O dalam senyawa CO2 itu selalu tetap 3:8. Jadi C-nya tadi 1, Bapak Ibu salah. O-nya 2. C 1, 12, O-nya 2, 16 kali 2, 32. Jadi 12 berbanding 32, kita sederhanakan menjadi 3:8. Seperti itu ya. Jadi di sini pros khusus untuk meneliti daripada perbandingan daripada unsur-unsur dalam senyawa tersebut ya. Jadi dilihat perbandingannya. Nih, kita lihat contohnya. Nah, contoh ya. Ambil lagi contoh antara besi dan belerang ya. Ya. Nih contohnya. Contoh apabila diketahui perbandingan di bukumu ada ya, nanti dilihat di halaman 116 ada itu. Ya. Massa besi Fe dan belerang S dalam pembentukan senyawa besi 2 sulfida. Nah, kalau buat rumusnya FeS. Nah, ini kemarin ya kenapa pakai besi 2 karena besi itu muatannya ada yang positif 2, ada yang positif 3. Karena dia di sini mengikat S, maka besinya adalah yang bermuatan 2. Sehingga disebut besi 2 sulfida nama senyawanya. Nah, ternyata diperoleh perbandingannya adalah 7:4. Yang 7:4 dari mana? Besi itu nomor atomnya adalah 56. Besi 56. Sedangkan belerang adalah 32. Jadi 56 berbanding 32. Nah, ini kita kecilkan sama-sama habis dibagi 8. 56 dibagi 8, 7. 30 bagi 8 adalah 4. Jadi perbandingan unsur-unsur besi dan belerang dalam senyawa besi sulfida itu adalah 7:4. Ada sana ya. Jadi dari perbandingan masanya. Nah, ini soalnya. Maka hitunglah A. Massa besi yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 8 gram belerang. B. Massa belerang yang tersisa bila 21 gram besi direaksikan dengan 15 gram belerang. C. Massa belerang dan massa besi yang dibutuhkan untuk menghasilkan 22 gram senyawa besi 2 sulfida atau FeS ya. Ini adalah soalnya. Kita lihat cara menyelesaikan soal ini.
Nah, di sini kita berhubungan dengan hukum kekekalan massa. Ini maaf, ini tanda panahnya kok lari ya, lupa. Ya, sama ibu. Ini maksudnya ada tanda panah di sini ya. Ada tanda panah ini, maaf. Ini kok lari pindah ke sini. Ya. Jadi ini ada hubungannya dengan bunyi hukum kekekalan massa nih ya. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Sebelum reaksi Fe perbandingan 7, S-nya adalah 4. Ya, menghasilkan senyawa baru FeS ya, besi sulfida. 7 tambah 4 11, sebelum reaksi sesudah bereaksi adalah 11. Ya. Jadi kita lihat pertanyaan yang A, massa belerang Ms sama dengan 8 gram. Yang ditanya massa besi Fe. Besi kita lihat nih 7. Ya 7 per 4 dikali dengan massa belerang yang diketahui belerang 8. Jadi 7 per 4 dikali 8 sama dengan 14 gram. Berarti massa besi di sini adalah 14 gram. Ya, 14 gram. Jadi massa besi yang dibutuhkan adalah sebanyak 14 gram. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang B tadi, 21 gram besi Fe direaksikan dengan 15 gram belerang. Ya. Nih, jadi diubah sekarang besinya 21 gram, sedangkan belerangnya adalah 15 gram. Jadi kalau kita buat perbandingannya 21 berbanding 15. Nah, ini habis sama-sama dibagi 3. 21 dibagi 3, 7, 15 dibagi 3, 5. Jadi disederhanakan. Nah, ternyata belerang es berlebih, berarti seluruh besi habis bereaksi. Jadi belerang es berlebih. Es di sini kan 4 nih. Sedangkan untuk yang baru ini kita lihat perbandingannya menjadi 5 ya. Ini kan tadi diubah ya ininya ya, masaknya ya. Tapi perbandingan kita kembali ke sini ya. Karena ini tetap 7 berbanding 4 ya. Ternyata di sini terbentuk perbandingan baru 7 berbanding 5. Yang 5 punya siapa? Punya S. Ya, punya S. Nah, ini menunjukkan bahwa besinya yang habis bereaksi, yang sisa adalah belerangnya. Karena dari sini 4, ini ada 5. Ya. Jadi belerang yang berlebih, sedangkan besi habis bereaksi. Kita jawab, massa besi yang bereaksi adalah 21 gram. Massa belerang yang bereaksi adalah 4 per 7 kali 21 gram besi yang kita reaksikan adalah 12 gram. 12 gram. Sehingga massa belerang yang tersisa adalah kembali ke sini. 15 dikurang 12. Ya, 12 nih. Sama dengan 3 gram. Jadi ada belerang yang tersisa yaitu sebanyak 3 gram. Ya. Jadi massa belerang yang tersisa adalah 3 gram. Karena yang terbentuk harus 11 gram ya. Jadi massa belerangnya adalah 3 gram. Jadi untuk soal B ya, ini diberikan bahwa massanya ini 21 gram besinya ini. Ini kan perbandingan 7 berbanding 4. Nah, kalau kita lihat dengan massa kembali ke kekal massa ini 21 ya. 21 besi. Sedangkan belerangnya 15, kalau kita jumlahkan berapa? 46 ya. 46 ya. 46 gram. Nah, ini kita buat perbandingannya menjadi 7 berbanding 5. Nah, ternyata ya setelah bereaksi dia itu tetap sama 46, tapi di sini ada yang tersisa belerang sebanyak 3 gram ya. 3 gram belerangnya yang tersisa. Jadi kita harus tetap menggunakan perbandingan yang di atas 7 berbanding 4. Ya. Ini 11 ya. 11 gram. Bisa dimengerti ya? Nih. Kita ini lihat soalnya tadi nih, ya. Jika massa belerang yang tersisa suruh menghitung massa belerang tersisa kalau kita mereaksikan 21 gram. Kalau yang pertama kan tidak diketahui berapa gram besi yang direaksikan. Cuma kita tahu perbandingannya saja, ya. Ya.
21 gram besi dan ada 15 gram belerangnya, seperti itu. Ya. Nah, jadi kita menggunakan tetap perbandingan di atas. Kita cari dulu masanya, biar kita tahu berapa yang tersisa dari belerang ini. Ini kita menghitungnya seperti tadi ya. Nah, untuk yang C, kita menghitung massa belerang dan massa besi yang dibutuhkan untuk menghasilkan 20 gram senyawa besi. Supaya senyawa besi yang dihasilkan 22 gram, kita harus menggunakan belerang dan besi itu berapa gram, seperti itu. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini untuk 20 gram besi sulfida, ya. Nih. Jadi untuk menghasilkan 20 gram besi sulfida, berapa massa besi yang kita butuhkan? Yaitu kita menghitungnya dengan cara perbandingan tadi 7 massa besi yang seperti di atas tadi ya. 11 ini adalah massa keseluruhannya, jadi 7/11 dikali dengan massa yang kita ketahui 22 gram. Ternyata kita membutuhkan besi sebanyak 14 gram. Berapa massa belerangnya? Ya, kalau 22 pasti 8 ya, tapi cara menghitungnya bagaimana? Ya perbandingan di awal 4 tadi, belerang 4 ya, per 11 dikali 22 gram sama dengan 8 gram. Jadi ini kita kembali di soal awal A ya, 7 berbanding 4 yang jumlahnya 11. Jadi kembali ke sini. Jadi massa besi dan belerang yang kita butuhkan adalah 14 gram dan 8 gram. Ya. Supaya kalian mengerti, nanti coba kalian ulangi lagi sendiri ya. Mengingat waktu yang sangat singkat, jadi Bu tidak dapat menerangkan lebih banyak lagi. Coba kalian lihat, kalian perhatikan lagi, kalian ulangi biar lebih paham. Jadi angka 7 dan angka 4 ini adalah, angka 11 ini adalah perbandingan di awal. Ya, yang diketahui perbandingannya saja. Nah, sedangkan untuk masanya kan dari ketahui nih, udah ada. Jadi kita tinggal masukkan saja. Ya, untuk massa besi lihat kenapa 7? Karena besi memang 7 tadi kan perbandingannya. Kenapa massa S4? Karena 4 memang perbandingan S-nya 4, sulfur belerang. 11 ini adalah berapa? Jumlah setelah bereaksi, perbandingannya kan 7 tambah 4, 11. Seperti itu. Ya. Harap kalian mengerti. Lanjutkan lagi dengan yang ketiga, hukum perbandingan berganda. Ini dikemukakan oleh John Dalton. Ya. John Dalton dikenal sebagai bapak teori atom modern. Kamu buka bukunya ada di halaman 119 ya. Ada di halaman 119. Nah, menurut Dalton, apabila dua unsur ya bergabung membentuk lebih dari satu macam senyawa, ya, maka ya dia akan memiliki perbandingan daripada ya unsur itu ya akan membentuk perbandingan bilangan yang bulat dan sederhana. Jadi menurut dia, walaupun unsur itu bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur pertama dengan massa unsur kedua akan selalu berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ya, ya. Bunyi hukumnya kita kenal dengan hukum perbandingan berganda. Ya, untuk lebih jelasnya ada di bukumu ya, di halaman 119 bahwa jika massa salah satu unsur dalam kedua senyawa adalah sama, maka perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Ada itu di halaman 119. Ini sudah sama ya. Nah, ini hukum perbandingan berganda. Jadi Dalton di sini meneliti ya untuk unsur-unsur yang sama ya dalam kedua senyawa atau lebih ya. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu ambil contohnya. Ada banyak senyawa. Apa ya tadi? Ini dia ya. Ini ya tadi ya. Ini Ibu ambil contoh nitrogen dan oksigen dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Ada N2O, ada NO, ada N24, ada NO23. Ini Ibu sengaja tidak beraturan nulisnya ya.
Kamu lihat N2O perbandingan 7 berbanding 4, NO perbandingan N dan O-nya 7 berbanding 8, N2O4, N dan O-nya berbanding 7 dan 16, N2O3, N-nya 7, O-nya 12. Jadi di sini N ini adalah 7, 4 ini adalah O. Kenapa di sini N2O 7 berbanding 4? Kita tahu unsur N itu masanya adalah berapa? 14 ya. Massa nitrogen adalah 14. Sedangkan O adalah 16. O adalah 16. Jadi kalau kalian buat perbandingannya adalah 14 berbanding 16. Tapi karena N-nya ada 2, jadi kita kalikan 2 menjadi 28 berbanding 16 ya. 28 dibagi 4 itu 7 ya. 16 dibagi 4 adalah 4 ya. Jadi dari sini kita lihat perbandingan massa. N itu 14. 2 kali 14 28 ya. Sedangkan O 1 berarti O itu massanya 16. Jadi 28 berbanding 16. Kalau kita sederhanakan menjadi 7 berbanding 4. Nah, kalau NO, N tadi adalah 14, O adalah 16. Jadi sama-sama kita kecilkan, sama-sama habis dibagi 2. 14 dibagi 2, 7. 16 dibagi 2, 8. Jadi untuk perbandingan N dan O dalam senyawa NO itu adalah 7 berbanding 8. Begitu seterusnya N2O4. Ada 2N, 28. O-nya ada 4, 64. Sehingga kalau kita perkecil 7 berbanding 16. Nah, ini tidak dapat disederhanakan lagi ya. 7 berbanding 16. Jadi masing-masing perbandingan unsur N dalam tiap senyawa ini berbeda-beda tergantung dengan jumlah unsur yang diikatnya ya. Kalian perhatikan coba ya. Jadi diambil dari massa unsurnya. N2 2 kali 14 28. O 16 16 kali 3 48 ya. 28 berbanding 48 dikecilkan menjadi 7 berbanding 12 disederhanakan. Jadi ini ya nitrogen dan oksigen. Nah, di bukumu ada itu untuk unsur besi. Besi dan O itu dapat membentuk senyawa FeO dan Fe2O3 ada di halaman 119 ya. Di mana kedua senyawa tersebut memiliki perbandingan massa unsur ya, di mana Fe dan O7 berbanding 2 ya. Untuk senyawa Fe2O3 dia membentuk perbandingannya 7 berbanding 3 ya. Lihat perbandingannya tidak sama ya. Itu tergantung dari unsur pembentuknya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Nitrogen dan oksigen dapat membentuk lebih dari satu macam senyawa ya. Nih, soalnya dalam 44 gram senyawa 1 terdapat 20 gram nitrogen. Sedangkan dalam 30 gram senyawa 2 terdapat 16 gram oksigen. Tunjukkanlah bahwa kedua senyawa itu memenuhi hukum Dalton. Jadi ada senyawa 1, ada senyawa 2. Senyawa 1 terdiri dari 44 gram. Ya. Nitrogennya 28. Berarti sisanya oksigen harus kita cari. Ya. Sedangkan senyawa 2 itu ada 30 gram. Di mana 16 gram oksigennya. Ya. Nih, kita lihat. Dalam 44 gram senyawa terdapat ya nitrogennya 28, O-nya belum diketahui. Maka dengan mudah kita dapat menghitung oksigennya, yaitu kurangin saja 44 dikurang 28 yaitu 16 gram. Sehingga nanti kita dapat menghitung perbandingannya. Karena di sini yang diketahui adalah 28 gram nitrogen ya. Sedangkan 4 ini adalah jumlah keseluruhan senyawanya. Jadi dengan mudah kita dapat membuat perbandingannya itu 28N yang sudah diketahui dengan 16 O yang sudah kita cari sehingga 28 berbanding 16 yaitu 7 berbanding 4. Sama-sama habis dibagi berapa? Habis dibagi 4 ya 28 dibagi 4 7, 16 dibagi 4 adalah 4 seperti itu ya. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Nih,
Nah, dalam 30 gram senyawa 2 terdapat massa oksigennya diketahui 16, oksigennya diketahui, N-nya yang tidak diketahui, terbalik yang nomor 1 ya. Maka N-nya dengan mudah kita cari, 30 kurang 16 yaitu 14. Kalau udah diketemukan, O-nya udah tahu 16, kemudian nitrogennya 14, maka dengan mudah kita dapat membuat perbandingannya. Kita mulai dengan N dulu ya, N 14, kemudian O-nya 16, maka 14 berbanding 16. Dapat kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, 14 bagi 2, 7, 16 bagi 2, 8. Sehingga disederhanakan menjadi 7 berbanding 8. Nah, ternyata nilai perbandingan massa N dan massa O dalam senyawa 1 dan 2 ini merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi kedua senyawa tersebut memenuhi hukum Dalton ya. Jadi bilangannya harus bulat dan sederhana. Itu maksudnya apa? Bulat itu bilangannya bulat, tidak bentuk desimal atau pecahan ya. Jadi bilangannya bulat. Tidak bentuk pecahan 0,5, 0,3, seperdua atau sepertiga. Itu yang dimaksud dengan bilangan bulat dan sederhana. Seperti itu. Nah, Ibu sampai di hukum perbandingan berganda dulu ya yang dibuka oleh Dalton ya, karena mengingat waktu. Nanti kita lanjutkan lagi 2 hukum lagi yang belum kita pelajari, yaitu mengenai hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro ya. Ada satu lagi materi kita yaitu persamaan reaksi kimia. Nah, kalau kalian simak, kalian perhatikan tadi antara hukum yang satu, hukum yang kedua, ketiga itu saling melengkapi. Yang satu hukum khusus mengenai massa, yang kedua mengenai perbandingan unsur-unsurnya, yang ketiga untuk melihat perbandingan daripada ini kedua-duanya masuk massa dan perbandingan unsurnya. Di sini khusus untuk senyawa yang lebih dari satu ya. Di mana senyawanya ya unsur yang terbentuknya lebih dari satu senyawa, tapi mengandung unsur-unsur yang sama ya, yang dikemukakan oleh John Dalton. Kira ya cukup sampai di sini. Nanti kalian bisa diperhatikan lagi contoh yang ada di buku. Yang Ibu sebagai tambahan saja itu ada contohnya di halaman 126 ya. Oh, contohnya dalam contohnya ada ya di halaman buku Avogadro. Kamu lihat lagi contohnya itu ada ya di buku, coba diperhatikan lagi. Sekian Ibu akhiri dulu sampai di sini. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Tolong nanti pelajarin juga di buku paketnya dibaca agar lebih paham dan lebih dapat diterima lagi. Ibu Rahayu sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.